Pernah nggak sih lo lagi nonton drama Korea, terus tiba-tiba sedih banget gara-gara si tokoh utama patah hati? Rasanya kayak lo ikut ngerasain sakitnya, padahal itu cuma cerita fiksi. Tapi anehnya kenapa ya, rasa sakit itu kayak beneran ada di dada lo. Kok bisa sih? Terus anehnya yang sakit kok dada lo ya? Padahal nggak ada yang beneran nyakitin fisik lo di situ. Apa ini cuma sugesti? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi di tubuh kita? Padahal kan, logikanya, yang sedih itu perasaan. Perasaan itu kan di kepala, di otak. Tapi kenapa efeknya malah terasa di dada? Apa otak kita salah kirim sinyal? Atau ini semacam mekanisme tubuh yang kita nggak ngerti? Nah ini dia yang bikin gue penasaran. Gue jadi mikir, apa ini semacam cara tubuh kita buat ngasih tahu kalau ada sesuatu yang salah? Atau ini cuma kebetulan aja? Masa ya otak kita nggak bisa bedain mana kepala, mana dada? Kok kayaknya sistem tubuh kita ini kadang suka bikin bingung ya? Kok lempar-lempar rasa sakitnya sembarangan banget sih? Kayak nggak ada koordinasi gitu. Apa ini semacam bug di sistem tubuh kita? Kayak lagi main bola sama anak kecil, asal tendang aja. Tapi ya, kalau dipikir-pikir mungkin ada alasan kenapa tubuh kita bereaksi seperti ini. Ternyata setelah gue selidiki sok detektif, ada penjelasan ilmiahnya loh. Dan ini cukup menarik buat dipelajari. Siap-siap ya, gue bakal jelasin. Jadi gini guys, otak dan tubuh kita itu terhubung erat banget, kayak hubungan lo sama mantan. Maksud gue kayak hubungan yang nggak bisa dipisahin. Apa yang terjadi di otak pasti ada efeknya di tubuh. Intinya sih, semua yang kita rasain, baik itu bahagia, sedih, atau takut, itu semua diolah sama si bos besar, alias otak. Otak ini kayak pusat komando yang ngatur semuanya. Terus, si otak ini ngasih tahu ke seluruh tubuh gimana cara kita harus bereaksi. Misalnya, kalau lo sedih, otak keluarin sinyal itu lo buat ngerasain itu, termasuk di dada. Ribet ya, biar aja. Iya, jangan kita brush. Kompleks sih biasa. Jadi gini guys, setiap kali lo ngalamin sesuatu, informasi itu langsung masuk ke otak lewat panca indera. Panca indera kita tuh kayak pintu gerbang utama buat semua pengalaman yang kita rasain. Entah itu suara, bau, rasa, sentuhan, atau apa yang kita lihat, semuanya diterima dan dikirim ke otak. Misalnya pas lo diputusin pacar, informasi itu masuk lewat telinga kan? Tapi nggak cuma itu, ekspresi wajah, nada suara, bahkan suasana di sekitar lo juga ikut terekam. Nah, si otak langsung memproses informasi itu secepat kilat. Otak kita tuh kayak komputer super canggih yang bisa memilah mana informasi penting dan mana yang bisa diabaikan. Habis itu otak langsung ngirim sinyal ke seluruh tubuh lewat sistem saraf. Sinyal ini yang bikin tubuh kita tahu harus ngapain. Kayak ini serius, lo harus bereaksi. Sistem saraf ini kayak jalan tol yang menghubungkan otak ke seluruh bagian tubuh. Canggih kan? Bayangin aja. Sinyal ini bisa sampai ke ujung jari lo dalam hitungan detik. Nah, sinyal-sinyal ini yang bikin tubuh kita bereaksi secara fisik. Misalnya jantung berdebar kencang, keringat dingin, atau tangan lo tiba gemetar tanpa lo sadari. Bahkan, ada yang sampai susah napas karena saking kuatnya reaksi tubuh terhadap emosi yang dirasain. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Tubuh kita tuh kayak punya alarm otomatis yang langsung nyala kalau ada sesuatu yang bikin kita stres atau takut. Makanya, jangan heran kalau setiap orang punya reaksi yang beda-beda saat merasakan emosi yang sama. Ada yang langsung meledak emosinya, ada juga yang lebih kalem. Ada yang langsung nangis kejer, nggak peduli di mana mereka berada. Ada yang malah diam 1000 bahasa, kayak patung. Semua itu normal kok. Reaksi kita dipengaruhi banyak hal. Nah, sekarang kita bahas si jantung. Yuk. Organ kecil yang sering banget jadi korban kalau kita lagi galau. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kenapa jantung yang selalu disalahin? Padahal dia cuma kerja keras buat kita setiap hari. Kenapa sih setiap kali sedih, yang sakit tuh di dada tempat jantung berada? Apa jantung kita beneran ikut ngerasain perasaan kita? Atau ini cuma kebetulan aja? Kasian banget kan si jantung. Dia nggak salah apa-apa, tapi selalu jadi simbol patah hati. Padahal dia cuma organ tubuh yang kerjanya mompa darah buat kita tetap hidup. Nah, sebenarnya ada penjelasan ilmiah di balik ini. Saat kita ngalamin stres emosional, kayak patah hati, otak kita langsung bereaksi. Dia ngirim sinyal ke kelenjar adrenal buat ngeluarin hormon stres, kayak adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini bikin tubuh kita siaga. Jantung mulai berdebar lebih kencang, aliran darah ke otot meningkat, dan tubuh kita jadi tegang.
Ini semua adalah respons alami tubuh kita terhadap stres. Tapi efeknya, dada kita jadi terasa nyeri dan sesak. Sensasi ini sering disalahartikan sebagai jantung yang sakit karena perasaan sedih atau kecewa. Nah, inilah kenapa jantung sering dianggap korban drama percintaan. Padahal, dia cuma bereaksi terhadap sinyal dari otak kita. Kasian ya, si jantung jadi korban drama percintaan. Tapi, ini juga jadi pengingat buat kita supaya lebih peduli sama kesehatan mental dan fisik kita. Makanya, jangan suka ngeremehin perasaan sedih atau kecewa ya guys. Kalau lagi sedih, coba deh cari cara buat menenangkan diri, kayak ngobrol sama teman, atau melakukan hal yang bikin happy. Soalnya, dampaknya ke organ tubuh lain juga loh. Jadi yuk, jaga kesehatan mental kita, biar si jantung nggak terus-terusan jadi korban. Section 4, putus cinta. Rasanya kayak digebukin massa di dada. Pernah nggak sih? Lo yang ngerasain patah hati yang teramat sangat, sampai-sampai dada lo rasanya kayak digebukin massa? Iya guys, gue juga pernah. Rasanya tuh nyesek banget, kayak abis lari maraton tapi nggak sampai finish. Nah, itu semua gara-gara hormon stres yang membanjiri tubuh kita guys. Hormon stres ini bikin otot-otot di sekitar dada menegang, makanya dada kita jadi terasa sakit dan sesak. Gue jadi inget waktu itu sama mantan dulu. Rasanya tuh dunia kayak mau kiamat. Dada gue sakit banget, sampai susah napas. Tapi tenang guys, rasa sakit itu nggak berlangsung lama kok. Lama-lama juga sembuh seiring berjalannya waktu. Section 5, teman ngilang jantung kayak mau lompat dari dada. Nggak cuma putus cinta aja yang bisa bikin dada sakit guys. Kehilangan sahabat atau teman dekat juga bisa bikin hati kita hancur berkeping-keping. Rasanya tuh kayak ada yang hilang sebagian dari diri kita. Sedih banget deh. Pas gue ngalamin kehilangan sahabat dulu, jantung gue rasanya kayak mau copot. Dada gue sesak banget, sampai susah buat ngambil napas. Gue ngerasa hampa dan sendirian banget waktu itu. Tapi guys, percayalah, waktu menyembuhkan luka hati kita. Walaupun rasa kayak ini nggak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi kita bisa belajar untuk hidup dengan rasa sakit itu. Section 6, tenang dada lo, bukan tempat sampah perasaan. Nah guys, setelah kita tahu kenapa sakit hati itu kerasa di dada, sekarang saatnya kita belajar untuk mengelola rasa sakit itu. Ingat guys, dada lo itu bukan tempat sampah perasaan. Jangan biarin rasa sakit itu menumpuk di dada lo. Ada banyak cara yang bisa kita lakuin buat ngatasin rasa sakit hati kok. Misalnya curhat sama sahabat, nonton film komedi, atau melakukan hobi yang kita sukai. Yang penting, jangan pendam sendirian nih guys. Soalnya kalau dipendam terus stres diri depresi. Section 7, move on yuk, dada mau disayang juga. Hari ini kita bahas sesuatu yang penting banget buat hati kita. Terakhir guys, pesan gue cuma satu, move on yuk. Jangan biarkan masa lalu terus membayangi langkah loe. Dada loe mau disayang juga. Coba deh mulai sayang sama diri sendiri dulu. Jangan biarin satu orang yang sama terus-terusan bikin dada loe sakit. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kesedihan. Masih banyak hal-hal indah yang bisa loe alamin di dunia ini. Dunia ini penuh keajaiban yang menunggu untuk loe temukan. Ingat ya guys, hidup itu indah dan penuh warna. Jangan ragu untuk menciptakan kebahagiaan loe sendiri. Jangan biarin rasa sakit hati menghalangi loe buat menikmati indahnya hidup. Lepaskan dan rasakan kebebasan yang baru.